kami Pak Ali dan bapak-bapak sekalian bisa berkunjung di sini. Insya Allah silaturahminya akan kita jalin terus. Silakan aja Pak, setiap saat kita sangat welcome gitu ya. Jadi bukan karena memang kita saudara Pak Ahmad atau saudara saya, tapi memang di sini adalah tempat untuk para tamu. Bahkan ada dari luar kota, pernah dari Papua ya. Ada dari Papua, dari Bang RW Pak. Ini ada kurang lebih 1000 kakak terbagi 3 RW, RW 15, 16, sama 17. Di bulan Juli hadir di sini. Nanti Pak Ahmad mungkin bisa didampingi lah setelah ini nanti Pak RW. Kebetulan Pak RW juga di rumahnya pengembangan wanila. Jadi kita nilai, kemudian waktu diskusi kemana kalau nila boleh nggak apa-apa. Keberhasilan bersama itu jadi amal jariah mudah-mudahan. Karena ada aspek sosial, aspek lingkungan yang bermanfaat ini. Dulu Pak ini gunungan sampah, baunya kemana-mana. Gitu. Nah sekarang sudah cukup. Ya baunya nggak terlalu lah ya gitu ya, bau fermentasi bukan lagi bau busuk yang membuat penyakit kita gitu. Jadi seperti itu aja barangkali Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Pak Ahmad, Bu Titin dan nanti ditemenin sama Pak RW, sama Pak RW kalau ada waktu ya. Nanti bisa berkeliling, silakan dari start awal kemudian kemana-mana lagi. Ya, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TPS MBR ya Pak. Jadi ini TPST ini menangani 1000 kakak. 1000 kakak itu dari 3 RW ya Pak ya. RW 15, RW 16, RW 17 gitu ya. Nah dari 1000 kakak itu kita terima sampah setiap hari 1,2 sampai 1,5 ton setiap hari gitu ya. Nah kondisinya hari ini sudah bersih karena memang setiap hari Jumat kami libur. Jadi hari Kamis harus semuanya dibersihkan gitu ya. Nah nanti kondisi sampah ini kayak apa sih dari warga gitu ya. Kalau dari warga mereka tuh belum memilah ya Pak. Ada sebagian yang sudah memilah, tapi ada sebagian besar yang belum. Jadi dari rumah tuh mereka bawa sampah ya kayak kita dicampur aduk jadi satu ya Pak ya dalam satu plastik. Nanti dibawa ke sini, pekerjaan paling berat adalah bagaimana memilah sampah itu gitu. Kenapa harus dipilah? Karena agar mudah diolah gitu ya sesuai dengan jenisnya. Nah jadi sampah itu terbagi menjadi 3. Kalau di sini nanti sampah datang dari warga, nanti dibawa ke sini. Setiap hari itu ada kendaraan bak terbuka gitu ya Pak, keliling setiap perumahan, setiap depan-depan rumah gitu. Terus nanti dia ambil bawa ke sini. Pas sampai di sini, nanti sampah dibuka, terus dipilah. Ini mana sampah ekonomis, mana sampah residu, mana sampah organik gitu ya. Nah kalau sampah organik itu seperti apa? Kayak gini Pak, nih sisa-sisa makanan ini sampah organik gitu ya. Ada potongan sayur, potongan buah, semua yang dari tumbuhan, semua yang kita makan itu termasuk organik gitu ya. Nah termasuk kalau kita lagi bersihin taman, ada potongan pohon, potongan ranting-ranting itu juga organik gitu. Nah yang kedua kayak gini. Ini sampah ekonomis Pak. Nah sampah ekonomis itu kayak dus, kertas, ini Pak, sebelah sini kami kumpulkan. Nah ini langsung dipilah-pilah. Yang ini kertas gitu ya. Yang ini plastik apa namanya? Botol aqua itu ya. Botol aqua ya. Nah ini emberan gitu. Nah ini kenapa harus dipisah-pisahkan? Agar harganya lebih mahal. Kalau kita jual ke lapak rongsok dengan digabruk aja gitu Pak, dicampur-campur itu ditimbang sekilo kita dapat 1000 aja. Tapi kalau udah dipilah-pilah mereka akan sesuaikan dengan harganya gitu. Nah itu menaikkan harga jual. Kita jual di sini setiap hari Kamis Pak. Jadi sampah dari warga yang ekonomis semuanya kita packing di sini, terus hari Kamis nanti diangkut sama rongsok gitu ya. Nah ada satu lagi sampah yang residu, sampah yang kita nggak bisa olah. Nah kalau plastik kayak gini masih bisa dijual Pak, plastik ini masih bisa. Tapi kalau plastik nah kayak gini, mika gini ya, ini nggak bisa. Terus pampers, maaf pembalut gitu ya, nah itu nggak bisa. Jadi itu kita buang ke dump truck. Jadi di sini ada mobil hijau punya DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Di sana taruh mobil itu, terus nanti semua sampah residu yang kita nggak bisa olah akan dibuang ke situ Pak. Gitu ya. Awal mula sebelum sampah ini semuanya kita pilah gitu ya Pak, dulunya kita angkut residu itu 2 hari sekali. Jadi bolak-balik mobil sampah itu sampai 14 kali dalam sebulan. Gitu. Setelah kita lakukan pengolahan, nanti saya ajak keliling
ke bagaimana mengolah organik gitu ya. Nah itu berkurang sampai 70% gitu ya. Jadi hanya 30% yang kita buang ke dump truck. Yang akhirnya tinggal 8 rit aja nih mobil bolak-balik gitu ya Pak. Alhamdulillah kita nggak terlalu banyak buang volume sampah gitu ya ke TPA. Gitu. Nah dari sini sampah organik yang nggak bisa diolah dengan maggot, karena kan kita organik ini diolah dengan cara banyak macam sebenarnya ya Pak. Semua organik itu ujung-ujungnya kompos. Nah metode pembuatan kompos banyak, ada bata terawang, ada open window gitu ya, ada kayak kita composting manual gitu. Nah ada satu teknologi yang sebenarnya itu paling hemat menurut kami dan paling efektif, itu budidaya maggot. Maggot belatung itu dia berperan sebagai mesin hidup yang memakan sampah organik gitu ya. Nanti sampah organik itu hari ini kita ambil, kita kasih, sore udah habis Pak. Kayak kita punya piaraan ayam gitu ya, diempanin, nah besok mesti ngempanin lagi gitu. Nah dari situlah kita menjadi sangat efektif pengolahan terhadap organik gitu. Nah untuk sampah yang nggak dimakan sama maggot, dia main gitu ya. Nah kita punya mesin pencacah Pak. Nah itu kompos yang nggak bisa diolah pakai maggot. Nah itu ada ranting, ada pohon gitu ya. Nanti dicacah, terus dikomposting manual gitu. Ya sebenarnya kalau ditaruh di luar aja dia juga jadi kompos. Cuma sangat lama gitu ya. Nah kalau komposting manual ini kita jadi panen kompos itu kurang lebih 2,5 bulan Pak. Sedangkan pakai maggot kita bisa panen kompos itu dalam waktu 15 hari gitu. Jadi itu perbandingannya dari volume sampah yang luar biasa banyak dengan maggot itu dia akan lebih cepat terurai dan akan lebih cepat menghasilkan kompos gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini biopon maggot namanya ya Pak. Ini adalah tempat pembesaran maggot gitu ya. Nah maggot itu seperti apa ini? Itu ya tuh. Ini usianya baru sekitar 7 hari gitu. Nah ini maggot ini yang memakan sampah. Kayak siklusnya kita ulet kepompong kupu-kupu gitu Pak. Nah ini fase uletnya gitu ya, sama dia tuh kerjaannya cuma makan, setiap harinya cuma makan. Nah dari sini nanti ini kan awalnya kami setup ini tuh kita beli telur Pak. Kita beli telur maggot waktu itu 100 gram. Terus kita tetaskan gitu ya. Setelah ditetaskan harganya 1 gram waktu itu masih 10.000 Pak. Kalau sekarang sudah tinggal 4.000 1 gramnya. Udah jauh lebih murah. Nah terus pas udah kita beli 100 gram kita tetaskan. Nanti di usia 5 hari mereka sudah siap untuk memakan sampah. Caranya kita siapkan dulu biopon. Ini panjangnya 3 meter, lebarnya 0,6. Jadi sekitar berapa itu ya? 2 meter, 3 meter persegi, 1,5 meter persegi ya. Nah dari sini kita tebar telur dari 10 gram telur gitu ya. Jadi telur itu kalau setiap hari nanti kita tunjukkan ke insektarium Pak, saya kasih lihat di sana di mana lalat itu kawin, di mana lalat itu bertelur gitu ya. Nah ini tadi yang saya cerita ini fase larvanya, jadi ulatnya. Nah di sini dia hidup dari 6 hari sampai 15 hari. Nah ini usianya baru 7 harian, masih kecil. 15 hari panen Pak. Setelah panen, nah setiap hari ini kan kita tebar ini ya Pak, sampahnya kita tebar dulu. Sampah organik ini karena kita pemilahannya masih manual, masih banyak kadangnya plastik gitu ya. Nah sama daun-daun gini juga mereka nggak makan gitu. Jadi nanti kalau pagi Pak Ujang ngambilin sampahnya, terus setelah mereka memilah sampah dimasukin lagi ke sini sebagai pakan gitu ya. Satu biopon ini dia memakan 30 kilo sampah per hari. Karena dia di sini ada 10 gram telur. 1 gram telur memakan 3 kilogram sampah. Kebayang ya Pak ya. Nah itu tuh gilingnya tuh ini 30 kilo Pak. Nah pagi dikasih sampah, sore udah habis gitu. Besok pagi ini udah mau kehabisan makan, besok pagi harus dikasih makan lagi. Jadi 1 hari sekali ya? 1 hari sekali, betul. Ini dari umur cangkang telur juga bisa buat makan? Enggak. cangkang telur dia nggak bisa makan. Ini karena orang Nah ini karena pemilahannya kurang. walaupun sebenarnya dia organik. Akhirnya kalau didiamin di situ selama 15 hari nanti dia jadi kompos Pak. Gitu ya. Iya habis lebaran ya Pak ya. Nah nanti kalau udah panen Ini dia, biang maggot.
Yang maggot. Nah, kalau udah panen kan gini ya Pak ya. Usianya ini udah 15 hari tuh. Setiap panen 15 hari, Mbak? Iya, 15 hari. Kenapa 15 hari, Pak? Agar ukurannya tuh standar ya. Standar, Satu sama ya. itu. Kedua, kandungan proteinnya juga lebih bagus, Pak, kalau dia udah dewasa. Gitu. Nah, nanti pas umur 15 hari kita panen dua nih produknya, Pak. Ini larva maggotnya kita panen sebagai pakan ternak. Nah, yang hitam ini kita panen sebagai pupuk. Nah, makanya kenapa di sini banyak tanaman, karena dia memanfaatkan pupuk kompos dari olahan maggot ini, gitu ya. Nah, ini si larva ini disebut dengan larva black soldier flies. Dia berbeda dengan kayak lalat hijau. Lalat, ya betul Pak, itu BSF-nya itu, lalatnya itu. Jadi lalatnya bukan lalat yang hitam yang kita suka lihat di rumah-rumah, bukan lalat yang hijau juga, bukan gitu ya. Ini jenis lalat sendiri yang dia memang dari dinas peternakan. Lalat ini direkomendasikan untuk pakan ternak, baik itu unggas maupun ikan, gitu ya. Jadi terbangnya nggak liar. Ini kan siklusnya, ini telurnya. Lalat hijau ya. Nah, telurnya ini nanti setelah menetas menjadi belatung ini tapi kecil. Nah, kayak gitu ya, kecil. Nanti terus dikasih makan sama kita 15 hari jadi besar begini kan. Terus kita panen. Nah, sebagian kita panen untuk pakan ternak, sebagian kita biarkan menjadi prepupa. Nah, ini prepupa. Udah berubah warna. Nah, ini kalau kita bilang diulat ya ini kepompong. Sebentar lagi dia akan menjadi kepompong. Gitu ya. Iya, nanti akan terbang jadi lalat. Nah, lalatnya yang tadi nanti kita lihat di insektarium ya. Nah, ini untuk sebagian besar menjadi prepupa, kita harus biarkan dalam biopon begini, tetap dikasih makan tapi nggak banyak. Jadi dia akan menjadi dewasa, terus nanti dia lama-lama dia menjauh dari makanan, terus dia cari tempat gelap gitu ya Pak. Nah, terus akhirnya nanti dia terbang jadi lalat. Gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke insektarium? Nah, kalau untuk ininya, bisa nggak untuk, kalau ini kan kebetulan lokasinya agak luas. Iya. Bisa nggak dibikin susun gitu? Bisa Pak. Yang di Keranggan kami bikin 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat 1, 2, 3 gitu ya. Nah, memang luasannya tergantung dari volumenya. Telur maggot. Telur itu. Kalau nempel nanti Kalau sudah jadi, ya, Pak. Oh iya. kalau ini Biarin aja dia makan. Oh, apa dielup? kalau sudah itu nggak bisa buat makan ini. Ini bisa Pak. Lele bisa ya. Lele bisa, tapi cangkangnya ini keras. Kan lu masuk ke situ. Jadi Kasihan kesukaan nanti. Makan habis. Ini udah nggak boleh. beda kan Pak tuh, beda kan sama lalat yang tadi Lalat kita hijau lihat ya? Iya. Nah, ini ada betina. Iya. Ini yang hitam banget Bu. Lalat tadi hitam. Iya. Nah, nanti dia kalau terus nanti kita berangkat di situ. Tiap hari Pak Ujang dia akan panen telur ya Pak ya. Di sini telurnya dikerok. Taruh di sini. Nah, ini namanya media penetasan, Pak. Ini telurnya di sini. Itu telur tuh, Bu. Iya, telurnya tapi ditutupin sama nih, ditutupin sama dedak. Oh, dedak. Biar agak kering gitu ya. Nanti kalau udah netes kan dia turun. Ini udah netes nih, Pak. Kelihatan nggak sih? Oh iya. Kelihatan. Putih kecil-kecil Iya, gitu iya. ya. Udah netes. Kayak ini apa? Banyak banyak banget. Nah, Iya, ini kayak TJ bener ini nulisnya. kalau jangan kelihatan gitu. Bener kayak TJ bener. Ya kan? Bener kayak TJ Ini di bener. sini dibiarkan sampai 5 hari, Pak. Oh, 5 hari. Sampai dia benar-benar kuat untuk mengolah sampah. Gitu ya. Paham ya? Cuma sama dedek aja itu ya? Iya, dedak. Habis kawin mati. Berarti Itu daun pisang buat apa tuh? Bu? kalau remajanya lagi yang tadi itu di situ tadi. Betul. Itu daun pisang buat apa, Bu? Nah, ini untuk sarang untuk ngumpet mereka pacaran, Pak. Cara biar nggak dilihat orang. Nah dia nalurnya pada tempat tertentu atau enggak? Nah, telurnya di sini, di perangkap namanya eggs. Nah, makanya ditaruh di situ. Itu bak-bak yang biru itu makanan untuk menarik dia. Kalau kita masuk ke situ baunya ampun-ampun. Karena dengan bau yang luar biasa itu si lalat yakin kalau dia nelur ke sini anaknya bakal dapat makanan gitu ya. Nah, jadi dia nanti nelur di pojok-pojok sini nih sepanjang ini. Setelah itu ya. Nah, ini tuh telur semua. Nah, itu nanti dipanen setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali, Pak. Itu bersihnya pakai Pakai apa kape gitu yang
Oh, kayaknya iya. Ya teh ya. Iya. KP, ada KP-nya itu noh di dalam. Nah, kayak begini. Iya. Iya, nanti disapuin, Pak. Nah, disapuin untuk apa? Kita jadiin pupuk.